untuk cantik itu sebenarnya kalau mau mahal bisa, kalau nggak mahal juga bisa gitu loh. Sebenarnya nothing is impossible. Bahkan banyak juga bahan-bahan natural yang kita Iya, pakai ya kan, kayak buat perawatan rambut, timun ya kan di kalau mata ya kan. Nanti tiba-tiba suami kita datang, timunnya diambil gitu dimakan. Iya. Terus rambut lah pakai apa lah, coconut oil lah. Rambut dihancur-hancur guys, taruh di Ini rambut. ketahuan banget pengalaman dia waktu di Indonesia. Pakai aku kan guys. Udah selam tuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Mami Ica. Kali ini aku ada bintang tamu, Miss Emira dari Emira's World Channel. Tapi bener loh, memang cantik itu nggak mesti mahal. Yang penting sebenarnya intinya kalau Yang ada penting cantik. jalan, Cantik itu nggak harus mahal, yang penting cantik. yang penting niat untuk merawat diri. Soalnya banyak orang-orang tuh udah kayak skeptical tuh, mahal, apa sih ini mahal, kesana mahal. Sebenarnya enggak juga sih. Contohnya nih, misalnya kalau ngeblow mahal, ngeblow rambutnya belajarlah ngeblow sendiri, nyatok sendiri, ya nggak sih? Lagian kalau menurut aku Miss Emira, misalnya kita beli apa namanya kayak krim apa yang buat wajah itu? Sunscreen. Lembab, moisturizer. Misalnya kita beli moisturizer mahal ya kan, kayak misalnya moisturizer Dior kan bisa 1.000 dirham gitu kan, sekitar 4 jutaan guys. Tapi kan dia nggak dipakai dalam semalam. Iya betul. Dia habisnya tuh bisa 3 bulan ya kan kalau pakai. Masa sih 3 bulan kalau aku moisturizer sebulan. Iya, kamu makanya begini, digeplok-geplok gitu makanya. Kalau kita kan begini guys, gitu, begini loh. Kalau dia begini. Kalau kita begini. Ya kan kalau pakainya irit gitu kan, maksudnya seperlunya aja kan itu bisa tahan lama. Tapi yang bener loh Miss Emira. Aku kan kerja di bidang kosmetik ya, kecantikan. Ternyata pakai moisturizer yang benar itu gimana coba? Gimana? Coba kasih tahu. Tahu cotton bud? Ya kan? Cotton bud yang buat kuping tuh biasanya. Nah itu diambil satu, secentok cotton bud, udah segitu doang moisturizer yang kita perlu untuk wajah kita. Oh, tuh kan berarti lebih irit dong? Iya, lebih irit. Jadi cuma segitu doang, lebih dari itu sebetulnya nggak perlu gitu. Karena mungkin itu yang diperlukan kulit kali ya? Iya, karena ternyata tidak seluruh bagian wajah kita butuh moisturizer guys. Jadi yang butuh moisturizer itu cuma di bagian T aja biasanya, terus yang lainnya tinggal dikeluarin gitu. Enggak, kalau aku butuh udah keluar. Semuanya kalau perlu di ini moisturizer semuanya. Iya, jadi bisa. It's good to know ya. Jadi kalau menurut aku kadang suka beli moisturizer mahal karena aku pikir habisnya tuh lama gitu kan. Enggak gini loh guys, kalau ada uang, kalau secara finance kalian mampu, malah justru kalau aku bilang wajib beli yang sesuai kemampuan gitu loh. Mencintai diri sendiri. Kalau bukan self love. Kalau bukan kita yang mencintai diri kita, merawat diri siapa lagi ya? Betul banget. Betul guys. Apalagi kalau kita cantik kan kita seneng, suami kita seneng ya kan, orang-orang yang bersama kita juga seneng gitu. Kecantikan kita bisa memberikan kesenangan untuk orang lain. Kebahagiaan kepada orang lain, terutama suami kan. Iya, tapi pasti banyak juga yang tidak bahagia kalau melihat kita cantik gitu. Tapi who cares ya kan guys? Kayak gitu. Terus Miss Emira banyak yang bilang, tadi kan Miss Emira bilang di Dubai itu ada banyak ibu-ibu yang glamour, terus ada juga yang enggak glamour gitu kan. Terus apa namanya? Tapi yang Miss Emira kenal semuanya kan rata-rata glamour gitu. Iya, yang ada glamour itu kan maksudnya apa sih? Glamour itu yang pakai branded atau glamour yang apa namanya brand itu barang-barang bermerek atau
glamour itu apa sih glamour gitu? Kalau menurut aku glamornya teman-teman aku tuh mereka karena sangat merawat diri ya, jadi selalu terlihat cantik-cantiknya dia nih, cantik. Ya mereka berpakaian sesuai kemampuan mereka gitu loh. Kalau mereka mampunya tas yang berkualitas bagus ya itulah gitu loh, yang aku Kualitas lihat. bagus maksudnya yang bermerek gitu. Yang bermerek, enak ngomongnya guys. Enak-enakin lah. Ya misalnya pakai tas mahal, sepatu mahal, terus makeup mahal. Tapi kalau buat aku sih, aku seneng kalau lihat temen aku kayak gitu karena mereka merawat diri dan tidak memaksakan dengan dompet karena memang mampunya segitu dan mereka gitu. Aku malah nggak suka sama orang yang mereka sebenarnya mampu tapi malah ngirit kan, maksudnya you should love yourself. Kita hidup cuma sekali. Iya, tapi bukan berarti kita menghabiskan uang dengan tidak sensibel ya gitu. Jadi glamor di teman-teman aku yang aku lihat mereka memang merawat diri dari head to toe gitu yang aku lihat ya. Kalau aku sih enggak, tapi teman-temanku gitu loh teman-teman. Miss Emira juga loh dia. Enggak. Yuk mari. Dia terlalu merendah diri guys. Nah itu kan Miss Emira bilang teman-teman yang punya yang financially good, tapi mereka ngirit. Ada nggak di Dubai yang financially biasa aja tapi mereka maksain gitu? Oh kalau itu pasti jumpetin sama dia nih guys. Nggak ada deh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang maksain. Paling nggak yang nggak ada yang Miss Emira kenal kali. Nggak ada yang aku kenal nggak ada. Soalnya teman-teman aku rata-rata teman-teman aku ya bukan aku gitu. Mereka memang ya nyaman gitu loh hidupnya. Gitu. Kalau misalnya talking about glamours atau expensive stuff gitu, di Dubai ada nggak sih barang-barang palsu? Banyak. Oh banyak ya? Banyak. Ada nggak orang-orang Indonesia yang pakai barang-barang palsu? Kayaknya enggak deh. Masa? Nggak tahu gitu maksudnya. No comment ya guys, nggak tahu, no comment dia. Gini, jujur mungkin ada gitu. Tapi kan kita nggak bisa buktiin kalau yang dia pakai itu palsu apa enggak gitu loh. Cuman mungkin kalau kita lihat-lihat gitu, kalau kita penikmat barang branded gitu, misalnya kita ngerti gitu spesifik brand gitu, terus lihat misalnya ada beberapa orang gitu atau ada seseorang gitu terus yang kita kenal ya gitu. mungkin ya, terus kita lihat kayaknya ini gitu, maksudnya nggak original gitu mungkin, tapi kan itu baru suspicion aku, belum tentu benar gitu, tapi jadi kemungkinan ada gitu lah, muter-muter ngomongnya. Aku jadi penasaran nih Miss Emira, kalau misalnya nih menurut Miss Emira misalnya kita lagi main-main atau lagi ketemu teman-teman gitu kan, orang Indonesia atau bukan orang Indonesia gitu, terus ada orang, kita kan berdua pecinta penikmat barang-barang kualitas ya, barang-barang yang berkualitas. Kita berdua penikmat barang-barang berkualitas. Jadi kurang lebih kita tahu lah barang-barang yang asli atau enggak. Terus kita ada temen, misalnya Miss Emira ada temen, terus Miss Emira tahu dia tuh atau suspicious dia tuh nggak pakai barang yang original. Itu Miss Emira bakalan nanya atau minta pembuktian atau apa sih? Gitu? Enggak, aku nggak akan sana, aku nggak enak, tapi gimana ya, serba salah soalnya. Kayak misalnya gini, waktu aku jadi pramugari ya, kalau kita terbang ke Guangzhou, itu kan tempatnya tas palsu. Itu kadang kolega-kolega aku Guangzhou Cina ya? Iya, kolega-kolega aku tuh kalau pulang dari Guangzhou tuh mereka borong tas palsu. Oh my god. Walaupun itu against what my heart says gitu loh, aku ya nggak bisa bilang apa-apa karena kan itu hidupnya dia gitu. Paling udah nice gitu. Aku nggak yang bragging ngomong gue lebih suka investasi barang mahal daripada cari yang palsu tapi nanti nggak bertahan lama gitu kan. Maksudnya setiap orang punya preference masing-masing dan prioritas hidup, jadi ya go ahead gitu. Cuman aku yang jelas nggak akan konfront dia gitu, soalnya kan bisa juga dia malu kan ya. Kalau dikonfront maksudnya mungkin dia sebenarnya kepengen yang branded tapi mungkin cannot afford it gitu loh. Kita kan nggak tahu ya guys. Jadi kalau macam kayak gitu aku sih ya udah aku diemin aja. Kalau preference aku kan ya, preference aku ya. Nanti aku tanya preference Miss Emira. Kalau preference aku lebih baik
pakai barang murah tapi asli daripada aku maksain barang yang branded tapi nggak asli. Oh iya gitu. Itu banget, itu iya. Itu preference aku. Terus preference Miss Emira gimana? Oh iya, aku lebih suka misalnya kalau aku nggak mampu beli, aku suka yang pakai kayak high street gitu, kayak waktu itu Olivia Palermo itu dia ini kayak apa sih, fashionista ya. Olivia Palermo itu pakai bucket bag yang leather yang kulit dari Zara, harganya murah cuma sekitar 1 juta gitu, tapi cantik banget gitu. Kalau aku bilang itu bagus, itu leather bag gitu loh, pakai aja kelihatan stylish, why not gitu, daripada beli misalnya let's say salah satu brand yang aku suka tapi aku nggak mampu terus aku beli yang palsu, kan maksudnya mendingan aku pakai mendingan aku pakai yang Zara tapi malah keren gitu loh, karena itu kan leather bag, terus itu juga nggak yang ngopi-ngopi brand tertentu gitu, kayak high street fashion gitu. Iya, menurut aku juga better begitu, karena buat aku guys nggak harus barang mahal yang bikin kita keren, pembawaan kita juga bisa menentukan gimana kita keren atau apa gitu. Kalau kita kayak kita percaya diri gitu, barang kayak Zara atau Zara itu udah lumayan mahal, atau barang yang beli di pasar loak juga kalau misalnya pembawaan kita keren, tetap bagus. Jadi gini loh guys, sebenarnya nggak mesti terpaku sama barang branded. Kalau tidak mampu branded, carilah yang stylenya bagus, yang kualitasnya bagus. Iya nggak sih Mami? Iya, betul. Ya, kan? Terus kalau misalnya kita nggak bisa maksain beli yang mahal, ya kenapa juga harus dipaksain, kan jadi apa sih, memaksakan kayak gak nyaman, jadi gak nyaman gitu. Terus kalau minjem gimana? Aduh, kalau minjem enggak deh. Minjem baju. Iya, misalnya lagi ada event atau apa gitu, terus kita nggak bisa punya barang-barang, kita nggak bisa beli barang mahal gitu, terus udah minjem aja deh biar keren gitu. Kalau itu enggak deh, karena gini, berarti kita ini dong agak membohongi diri sendiri dan membohongi publik. Jadi gini, kita sebenarnya nggak mampu tapi kita pengen lihat orang lain mikir kita mampu gitu. Jadi enggak ya? Enggak deh. Ada nggak sih yang di Dubai yang gitu? Kayaknya yang aku kenal sih nggak ada. Ya masa orang-orang dekat aku sih nggak ada gitu, nggak ada so far. Nggak ada yang itu ya. Lagi juga gengsi guys, minjem. Soalnya kan ada yang nanya-nanya nih gitu, suka pada tuker-tukeran guys gitu. Kalau tuker-tukeran kan aku mikirnya kayak minjem ya kan. Misalnya Miss Emira punya barang brand tertentu, aku punya brand tertentu warna lain, kita tukeran. Berarti kan aku minjem punya Miss Emira. Kalau itu enggak deh, soalnya kan gini guys, kan barang branded ya, kita juga beli kayak aku misalnya gini, kalau aku mau beli sesuatu kan lo tahu ya harus ngumpulin duit dulu gitu. Jadi kayaknya kalau kita mau tukar ngeri nggak sih kalau takut kena. Apalagi kalau baju gitu ya. Enggak deh. Kalau baju kan nempel di badan guys, itu juga apa, kebersihan atau enggak hygienik ya, walaupun udah dicuci tetap aja ya. Walaupun kita tahu teman kita tuh bersih, nggak main di lumpur gitu, tapi tetap aja gitu kan. Enggak ya kalau itu ya, benar-benar. Karena memang ada certain boundaries sih kalau misalnya barang untuk tuker-tukeran gitu, kayaknya apalagi kalau kita udah dewasa seperti kita, kan kita nggak yang minjem-minjem kayak gitu ya. Maksudnya lebih kalau maksa-maksain ya. Maksa-maksain untuk kelihatan keren enggak deh. Maksudnya you need to find your own style gitu loh. Iya. Mahal ataupun enggak gitu loh, you need to find your own style. Iya, menurut aku juga gitu. Lagian again back to where we're talking about, kita nggak harus punya nggak harus pakai barang mahal untuk kelihatan keren gitu. Barang yang kayak high street atau barang-barang yang beli pasar loak atau apa juga. Barang-barang pasar loak lucu-lucu loh, kalau misalnya yang di Jakarta itu lucu-lucu loh, yang vintage. Yang itu yang barang-barang Korea, barang-barang Jepang, itu kan lucu-lucu juga. Coba ngomongin pasar loak Jakarta gimana? Iya benar-benar lucu juga walaupun. Bener loh, kayak misalnya di Korea yang lo bilang. Waktu aku liburan di Korea, aku kan itu daerah Hongdae tinggalnya ya. Di situ kan daerah mahasiswa dong. Jadi murah-murah banget guys. Kebayang deh teman-teman, misalnya sweater atau apa itu cuman 10.000 won, which is 100.000 gitu. Dan itu bagus banget kualitasnya. Iya. Sweater yang buat winter tuh cantik-cantik banget. Dan tentunya kalau Miss Emira yang pakai tetap aduhai. Ih, kamu baik banget sih. Tetap aduhai dia pasti guys.
Ya jadi basicnya gitu ya Miss Amira ya. Pokoknya kita kalau back to fashion, kita nggak harus maksain. Betul. Terus udah gitu, kan kenapa nih guys aku nanyain kayak gini? Karena Miss Amira kurang lebih dia orangnya fashionista gitu guys. Jadi fashionista. dia fashionista dan sosialita. Jadi enak aja. enggak. Jadi sosialita itu bukannya yang enggak. Iya, soalnya kan nanti orang mikir Sosialita itu dia socialize with other people guys. Iya. Kayak gitu. Orang yang berhubungan dengan other people itu namanya sosialita. Bukan harus selebriti atau apa yang jeder-jeder itu kayak gitu. Dan fashionista itu bukan orang yang pakai baju-baju mahal. Itu fashionista, tapi fashionista itu adalah orang yang seneng bergaya, dia seneng mix match, tampil cantik, bajunya bagus gitu, something yang to do with fashion itu dibilang fashionista gitu. Jadi kalau menurut aku Miss Amira ini dia sosialita dan fashionista, makanya aku pengen tahu pendapat dia tentang ini semua gitu. Jadi kalian juga yang udah bertanya-tanya selama ini, kalian bisa dapat masukan dari Miss Amira juga, karena kan kalian dapat masukan dari aku, tapi kan itu pendapat satu orang aja. Sekarang pendapat orang lain gitu. Jadi kita bisa tahu kayak di Dubai itu, karena banyak nih Miss Amira orang-orang yang di Indonesia yang berpikiran Dubai itu yang super duper gitu. Iya sih, enggak juga sih guys sebenarnya. Terus yang pada pokoknya aku pengen ke Dubai gitu, karena kan nanti kalau aku ke Dubai aku bakalan seperti dia kayak gitu. Ya enggak semua juga kan butuh proses juga teman-teman. Iya. Dan enggak semuanya juga begitu ya. Iya, enggak semuanya. Misalnya kalian suka sama Miss Amira gitu. Nah, untuk menjadi Miss Amira sekarang ini itu enggak gampang. Dan sebetulnya kalian nggak harus menjadi seperti Miss Amira, kalian bisa menjadi diri kalian, the best version of yourself. Exactly. Gitu. Jadi nggak usah harus ngikutin orang. Terus Find nanti, your own style. apalagi aku takutnya nih nanti kita kan punya YouTube channel nih Miss. Terus kita kan di YouTube channelnya kan menggambarkan tentang kehidupan di Dubai. Pasti dong kita taruh yang baik-baik aja ya kan, nggak mungkin kita taruh yang nggak baik ya kan. Nah aku takutnya begitu banyak nanti adik-adik kita yang pindah ke Dubai, terus aku takutnya nanti mereka memaksakan diri. Mereka berpikir kalau mereka tidak seperti orang-orang tertentu, mereka tidak sukses, padahal enggak juga. Gitu. Jadi aku nggak mau ngasih contoh yang nggak baik gitu. Betul banget. Tapi kan vlog kita di YouTube kan cuma untuk memotivasi. Tapi di belakang itu kan masih banyak lain yang belum nggak bisa ke cover semua gitu loh. Iya, dan nggak semua yang kita taruh di tentang kehidupan Dubai itu nggak semua orang yang tinggal di Dubai begitu guys. Benar. Ini hanya segelintir aja. Karena berdasarkan orang-orang yang kita kenal aja ya gitu. Iya, aku juga kan maksudnya nggak kenal semua orang Indonesia di Dubai gitu, tapi yang jelas ya ada juga yang kerja di hotel gitu. Tapi dulu pada saat aku kerja jadi waitress di Italian restoran, ya teman-teman aku ya semua ya waitress di restoran gitu. Karena sekarang udah sosialita, teman-temannya sosialita. Enggak gitu ya Allah. Jangan salah persepsi ya teman-teman. Nggak maksudnya jadi ya memang gimana ya mau bilangnya, jadi ada berbagai macam kalangan. Maksudnya gimana sih? Iya, berbagai macam kalangan gitu loh orang Indonesia. Jadi nggak semuanya hedon, yang middle class juga banyak, yang biasa juga banyak gitu. Iya betul. Jadi kalau kalian nanti datang ke Dubai guys, terus kalian nggak seperti orang-orang tertentu gitu, it's okay. Kalian nggak harus maksain diri. Nih, soalnya kan Miss Amira aku suka unboxing tuh di YouTube channel aku. Nah banyak yang komen, aku pengen nanti aku ke Dubai, aku pengen unboxing seperti Mami Ica. Aku somehow feeling proud, feeling seneng, tapi sometimes aku feeling scared karena aku takut nanti adik-adik kita yang ada di Indonesia berpikir kalau aku tidak unboxing seperti Mami Ica, aku belum sukses gitu. Padahal enggak juga. Enggak, itu gitu. salah banget guys, karena tingkat kesuksesan orang itu beda-beda. Pokoknya you have to be, kalian harus be the best version of yourself every day gitu. Kalian harus menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Jangan versi terbaik dari orang lain. Betul banget. Aku jujur deh, waktu dulu aku kerja di Italian restoran, gaji aku berapa sih, kecil gitu loh. Cuman karena akomodasi semua transport udah dibayar, jadi kan nggak mesti ngeluarin uang banyak. Aku happy gitu loh, karena ngerasa wow, dari Indonesia terus pindah ke luar negeri, walaupun posisinya malah makin turun kan, gitu jadi waitress gitu. Tapi malah aku tuh
gain so much, bahasa Inggris makin bagus, percaya diri makin bagus, terus makin luas dalam melayani customer, karena kan background di Dubai kan orang-orangnya diverse banget dari berbagai macam negara, jadi makin percaya diri, makin super gitu. Jadi walaupun gaji kecil tapi nothing to compare with the benefits that I gain over the years I was working as a waitress. Banyak banget pengalaman hidup yang aku udah dapat dari kerja dari Diela. Kalau aku bisa mengulang hidup aku dan aku bisa nge-skip bagian aku kerja jadi waitress, aku nggak mau, karena itu justru the sweetest part in order for me. To regret, ya. Iya, benar-benar malah justru itu yang the sweetest part, karena guys, jadi Miss Emira dia being the best version of herself. Every day dia being better and better of herself. Jadi dia nggak apa sih comparing myself to others, terus udah gitu yang maksa-maksain gitu. Aku senangnya sama Miss Emira gitu, dia orangnya nggak maksain, terus dia orangnya jujur, dia orangnya sincere, paling itu sincere. Pokoknya dia bilang A gitu. Kalau dia pakai baju yang bagus ditunjukin, kalau dia pakai baju yang maksudnya bukan nggak bagus. Kalau dia pakai baju yang nggak branded, dia bilangnya baru beli baju branded gitu. Tapi kalau dia nggak pakai baju branded, ya semua baju sih pasti branded ya. Tapi maksudnya baju yang designer gitu, dia tetap bilang gitu, dan dia orangnya nggak senang maksa. Jadi otentik itu bukan harus yang desainer doang guys, tapi otentik yang produksi pasar juga itu bisa otentik. Iya banget. Tapi yang jelas sih Mami Ica ya, waktu aku kerja jadi waitress, aku kan kadang ngeliat tuh banyak tamu-tamu datang kayak misalnya cabin crew Emirates pada saat itu, aku lihat mereka tuh kayak glamorous terus yang diverse banget, keren banget gitu, kayaknya bukan di level gue, tapi aku tuh nggak bikin aku sedih, aku malah gitu, pokoknya harus nih, aku bener-bener gitu, jadi nggak bikin aku. Dan kalau aku ngeliat orang lebih kaya dari aku, lebih yang wow gitu, aku tuh bukannya ngiri atau dan aku pokoknya ini bakalan jadi pemicu kalau udah sukses, mau style kayak apa nggak ada yang bisa nge-stop gue gitu loh. Jadi pemicu, bukannya malah kita bikin aduh kok dia kayak gitu, kayaknya aduh gila lusuh banget, nggak gitu loh. Tapi menurut aku ya, kalau misalnya orang-orang yang kayak misalnya ngeliat-ngeliat kayak gitu ya, terus orang-orang yang justru malah sebel atau sedih, kayaknya itu justru orang-orang yang bakalan maksain diri kayaknya. Oh iya, karena mereka pengen tapi nggak bisa gitu lah. Jadi dia bukan pemicu untuk jadi lebih baik, dan mereka jadi kayak iri, jadi mereka memaksakan diri, terus mencibir, terus mereka mencibir tapi di dalam hatinya mau gitu kan. Jadi justru kayaknya orang-orang itu yang bakal memaksa diri, pakai barang palsu, minjam atau segala macem. Jadi guys, tapi Miss Emira, aku senangnya nih sama viewers aku ya, banyak anak-anak atau adik-adik di Indonesia yang justru ngelihat kita itu justru mereka memicu. Oh itu bagus malah. Makanya mereka punya banyak pertanyaan, gimana sih Mami Ica begini, gimana sih kayak gitu. Makanya aku juga mau berbagi dari segi pandang orang lain gitu, nggak segi pandang aku doang gitu. Oke, jadi seneng banget bisa berbagi sama Miss Emira guys. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian tentang lifestyle di Dubai. Nanti di episode yang lain aku mau nanya juga segi pandang dari teman-temanku yang lain, karena kan teman-temanku kita kan banyak ya, jadi kita pengen nanya-nanya gitu. Jadi kalian bisa ngambil perspektif orang lain, kesimpulan kayak gimana sih gitu. Dan pokoknya intinya you have to be the best version of yourself, jangan jadi orang lain. Oke, guys. So, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa kontak aku, bisa komen di bawah ini, atau kalian bisa kontak Miss Emira. Nama YouTube channelnya adalah Emira's World. Oke, Miss Emira juga banyak ngasih tips dan triks tentang gimana untuk bisa kerja di Dubai dan segala macem. Terus tentang lifestyle di Dubai juga banyak yang Miss Emira. Sama kurang lebih sama aku, karena kita memang awalnya kita discuss seperti ini ya Miss Emira ya. Kita soalnya satu frekuensi. Kita jadi YouTuber wannabe ya kan. Tapi kita dua-duanya certified makeup artist. Terus jadi ada makeupnya. Kita udah di certified YouTuber juga.
Iya, jadi guys pokoknya itu, dan kalian kalau masih ada pertanyaan yang lain, you are welcome to buat tanya-nanya ya kan. Terus buat pengetahuan kalian juga, Miss Emira juga suaminya berasal dari mixed marriage gitu. Suaminya bukan berasal dari Indonesia, jadi sama kayak aku. Makanya kita cocok karena kurang lebih backgroundnya hampir sama. Iya, backgroundnya hampir sama. Jadi kita sering tukar pikiran. Nah itu juga benefit untuk punya teman orang Indonesia gitu. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Betul banget. Makanya kita bisa tahan di Dubai 15 tahun, 16 tahun karena kita berteman gitu guys. Kalau sendiri-sendiri nggak mau temenan sama orang Indonesia itu ya, kayaknya susah juga ya. Susah, dan kayaknya itu terlalu snob ya. Iya, snob banget sih. Terlalu sombong gitu. Oke guys, thank you so much udah watching YouTube channel aku. Sampai ketemu di episode yang lainnya. Bye.